Suara Harapan, di kesempatan hari ini saya kembali berada di SD Impres Buraen 1, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran saya ada pengaduan terhadap pembangunan yang ada di sekolah ini. Menurut informasi yang didapati, dibangun sejak tahun 2021 hingga kini di 2025 belum selesai. Begitu kurang lebih ya. Benar. Di sebelah saya ada Ibu Kepala Sekolah bersama dengan teman-teman guru. Nanti Ibu akan memperkenalkan nama dan juga Ibu akan menceritakan peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi di SD Impres Buraen 1. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar? Kabarnya baik. Oh ya, Ibu Kepala Sekolah ya? Ya. Oke, silakan. Ibu bisa memperkenalkan nama dan juga boleh menyampaikan sesuai dengan realita yang terjadi di sekolah Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya sendiri Deni Elizabeth Siki, SPDK, PLH Kepala Sekolah SD Impres Buraen 1, yang akan menyampaikan peristiwa yang terjadi dalam pembangunan sekolah kami. Sekolah kami mulai dikerjakan dari bulan September tahun 2021, yang mana sampai dengan hari ini penyelesaiannya belum 100%. Itu akibatnya dari sepanjang pekerjaan yang dilakukan, pergantian tukang terjadi terus-menerus. Dan kami sebagai pihak sekolah, kami menghitung-hitung sejak pekerjaan dimulai sampai dengan belum rampung ini, sudah 17 kali pergantian tukang. Sejak 2021 ya, sampai dengan sekarang? 2021 sampai sekarang. Karena itu kami mengadu, dan hari ini ada dari pihak wartawan ya. Suara Harapan ya? Ya, Suara Harapan datang kepada kami untuk bisa meliput bagaimana sampai kejadian ini harus terjadi sampai dengan saat ini. Yang perlu kami sampaikan bahwa pekerjaannya terbengkalai atau pergantian tukang terus-menerus itu terjadi karena dari pihak perusahaan tidak membayar. Oh ya, kita tidak telah membayar. temukan satu masalah pergantian tukang karena perusahaan tidak membayar jasa para tukang. Iya, benar. Silakan. Benar. Karena itu sedikit kronologis bahwa pada saat mereka kerja tidak ada dikasih uang, pembayarannya tidak terjadi, sehingga ada tukang-tukang yang dengan sendirinya mengambil ya hak milik kami sebagai sekolah, khususnya kursi-kursi rangka kursi yang dari besi. Mereka entah bawa kemana, kami tidak tahu. Oh, jadi sampai barang milik sekolah diambil ya, dan dibawa pulang. Entah dijual atau diapakan, kami tidak tahu. Ya, setelah kejadian itu baru kami lihat, permasalahan kedua adalah karena tidak membayar jasa tukang. Benar. Barang-barang aset-aset milik sekolah diambil oleh tukang dan diuangkan sehingga mereka bisa dapat beras 1 kilo untuk mereka makan. Oke, itu persoalan yang kedua. Yang ketiga lagi menarik sekali. Yang ketiga itu setiap kali pekerjaan yang dilakukan mungkin karena ya tidak dikoordinasi dengan baik oleh pimpinan ya perusahaan, sehingga mereka melakukan seperti itu sudah. Ditunjang lagi dengan uang itu. Mereka tidak dapatkan uang untuk bisa belanja, bisa beli makan minum. Bagaimana orang mau kerja tapi tidak ada makanan untuk dia konsumsi. Oke, boleh tahu nama perusahaan? Kan biasanya kerja harus ada papan informasi. Nama perusahaan yang kerjaan perusahaan mana? Waktu pemasangan papan nama perusahaan
Itu kami tidak terlalu ini karena mereka pasang kemudian pas itu sudah mulai hujan sehingga itu papan-papan kan dibuat dari baliho, model baliho saja. Rusak ya. Jadi angin tiup pasti rusak semua. Jadi kami juga tidak tahu jelas itu perusahaannya apa, tapi yang kami tahu jelas bahwa yang di pekerjaan yang ada ini ya dikoordinir oleh apa PUPR. Oh, jadi menurut informasi mereka menyampaikan bahwa ini dikoordinasi langsung dari dinas PU mana? Provinsi atau kabupaten? Dari provinsi. Oke, pemirsa, pengerjaan ini diawasi langsung oleh dinas PU provinsi menurut Ibu Kepala Sekolah. Oke, Ibu, kita sudah dapat kurang lebih 4. Apakah sudah selesai pengerjaan atau seperti apa? Pekerjaannya mungkin belum selesai karena instalasi listrik saja belum selesai sampai dengan saat ini. Sampai ini hari. Mungkin Pak bisa lihat sendiri itu kami pasang itu terminal langsung di papan nama sekolah yang lama. Jadi instalasi listrik belum. Kemudian air kenapa? Air mereka juga belum. Karena sudah pasang itu apa fiber dengan dinamo, tapi sampai hari ini airnya belum jelas, tidak tahu mau pasang bagaimana. Karena kan tidak tahu pasang itu. Oke. Jadi sampai dengan saat ini belum selesai. Yang pertama masalah instalasi. Yang kedua masalah air. Apa lagi, Bu? Kamar mandi yang baru yang dibuat itu sama-sama dengan ini gedung juga belum selesai. Berapa banyak kamar mandi yang dibuat? Itu ada 1 unit, tetapi di dalamnya ada dibagi lagi. 3, dibagi 3 kamar. Ya. Oke, kamar mandi juga belum selesai. Apa lagi, Bu? Kemudian keramik dinding. Ya, untuk sepatu tembok bagian bawah di dalam ruangan itu juga belum selesai terpasang. Kemudian tembok pagar itu juga belum selesai. Di bagian bawah itu katanya harus dikasih semen licin, tapi sampai hari ini belum selesai. Ya. Oke. Terus yang plafon itu? Kemudian baru-baru dekat mau pembagian laporan pendidikan itu kejadiannya dari sebelum pembagian laporan pendidikan kita baru selesai ulangan semester di ruangan kelas 5 itu terjadi ambruk ya, dia punya plafon itu ambruk secara keseluruhan. Satu kelas itu ambruk, dia jatuh semua. Tapi untungnya pada saat menjelang malam, jadi tidak ada siswa yang di dalam. Kita karena kebetulan hari itu baru hari Minggu sore menjelang malam, jadi memang tidak ada aktivitas di sekolah. Nanti pagi hari Senin kami datang baru kami tahu bahwa ini rubuh semua. Oke, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepsek bersama dengan teman-teman guru. Karena itu pesan dari Ibu untuk pihak yang bertanggung jawab. Pesan apa yang Ibu mau sampaikan? Iya, yang jelas bahwa kami mohon untuk segera bertanggung jawab dengan memperhatikan kerusakan yang ada, kemudian yang belum selesai tolong diperhatikan untuk segera diselesaikan. Selain itu apa lagi Ibu sampaikan? Mungkin dari teman-teman dulu, karena kebetulan mungkin ada yang mau menambahkan, bisa mengusulkan hal penting. Silahkan. Kalau bisa bagi pihak yang bertanggung jawab, plafon yang rusak ini tolong diperhatikan, kalau boleh tidak usah pakai gypsum karena daerah di sini adalah daerah dingin. Misalnya kalau kena setetes air saja dia bisa rubuh seperti begini. Sehingga antisipasi kami Pak, kalau hujan sudah mulai berawan, mendung, kami siap-siap anak-anak, lebih baik kita hentikan kegiatan KBM, kita pulang saja. Takutnya kalau kita masih kegiatan KBM, kaget ini plafon dia rubuh seperti yang terjadi di kelas 5. Itu harapan kami, kalau boleh kami tidak usah pakai gypsum seperti begini. Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh
Ibu Kepsek dan beberapa teman-teman guru terkait problem masalah yang seharusnya mendatangkan berkat bagi generasi yang berada di Burain, Amrasi Selatan, tetapi sampai dengan saat ini berkat ini diabaikan oleh para pekerja, yaitu para perusahaan yang diberi kepercayaan untuk mengerjakan sekolah ini sampai dengan saat ini belum menyelesaikan. Karena itu pesan bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di SD Impres Burain 1 ini. Diminta dari berbagai elemen yang punya andil, punya peran, baik itu dinas pendidikan, dinas PUPR provinsi maupun kementerian, bahkan LSM NGO, untuk kita bisa dapat menyelesaikan problem yang sementara. Negara telah mengeluarkan uang yang begitu besar, begitu banyak untuk membangun, tetapi dimainkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga sekolah ini sampai dengan saat ini belum selesai. Sekali lagi diminta kepada pihak yang mengerjakan sekolah ini agar segera datang dan menyelesaikan, sehingga anak-anak kita, generasi emas yang ada di sini, mereka boleh dapat mengikuti proses belajar mengajar, boleh dapat ilmu, dan masa depan mereka boleh menjadi cerah. Terima kasih Ibu Kepsek dengan teman-teman yang boleh dapat mengundang, menginformasikan untuk saya boleh hadir bersama-sama, dan kita akan melihat langsung hal-hal yang belum diselesaikan oleh para pekerja.